Halo, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Sekarang Sir Christian ditemenin sama asisten Sir Christian, namanya Ocilia. Halo Ocil, sampai salam dulu. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan langsung ke topik aja ya. Ini topik tentang ekosistem. Jadi besok yang diujikan itu akan ada banyak ya. Salah satunya jenis-jenis ekosistem itu akan muncul ya. Nanti kayak contohnya kalian disajikan sebuah ciri-ciri ya, terus nanti kira-kira ekosistem apa yang muncul ya, yang dimaksud tuh ekosistem apa. Kayak kemarin tuh contohnya ada suhunya sangat dingin, terus tumbuhannya ditumbuhi oleh tanaman apa ya itu ya namanya, lumut kerak seperti itu. Terus hewannya mungkin penguin atau mungkin anjing laut ya, itu pasti sudah jelas ekosistemnya adalah tundra ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang ekosistemnya ditumbuhi oleh tanaman konifer, kemudian suhunya dingin ya, tapi nggak se ekstrim tundra, nah itu berarti namanya ekosistem taiga. Nah nanti masih ada juga ekosistem lainnya, bisa juga mungkin gurun ya. Gurun itu berarti sangat terik, sangat panas ya, evaporasinya sangat tinggi. Terus biasanya tumbuhannya tidak memiliki daun atau daunnya termodifikasi menjadi duri ya. Kemudian kalau misalnya ada ekosistem yang lain, oke, tunggu sebentar ya, ada yang tutup pintu. Oke, kita lanjut ya. Tadi tentang ekosistem ya sempat terpotong ya. Selanjutnya mungkin ekosistem ini, ekosistem ya hutan hujan tropis ya. Biasanya ekosistemnya itu sangat beraneka ragam ya. Jadi banyak sekali tanaman, terus habis itu curah hujannya tinggi ya. Itu ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Oke, jadi itu teman-teman juga pelajari ya tentang tipe-tipe ekosistem ya, nanti itu pasti akan keluar. Nah kemudian selanjutnya adalah tentang interaksi ya, jelas itu saya akan keluarkan interaksi antar makhluk hidup ya. Misalnya kasih contoh nih, ini si Ocil nih sebagai makhluk hidup ya, makhluk biotik ya. Ketika dia punya di dalamnya ada kutu ya, di dalamnya sini ada kutu. Nah kira-kira interaksi apa yang terjadi? Interaksi apa sih? Apa? Oh bener, parasitisme, karena si kutu itu mengganggu si kucing ya, dan juga hewan-hewan lainnya. Jadi ada yang untung, ada yang rugi. Nah ini yang rugi nih. Terus misalnya nih kalau interaksinya antara kucing sama kucing ya, kucingnya berbeda ya. Mungkin yang satu kucing hitam, yang satunya kucing oranye. Nah dia memperebutkan makanan ya, misalnya ikan gitu. Nah itu berarti bisa dianggap sebagai kompetisi ya. Kompetisi yang apa? Karena dia sejenis makhluk hidupnya, berarti intraspesifik ya. Tapi kalau dia beda jenis, misalnya kucing saling berebut apa ya, sama siapa ya mau saingannya Cil? Oh oke. Kamu mau saingan sama misalnya sama kucing hutan ya. Kucing hutan itu memang sebenarnya masih satu family, tetapi sudah beda spesies. Nah di situ berarti kompetisinya adalah interspesifik ya. Makasih ya Cil ya. Kalau kamu sama aku hubungannya apa Cil? Mutualisme ya Cil ya. Ini dia menghibur saya dan dia mungkin terhibur juga. Bye bye ya, kita lanjut lagi ya. Ocil biar main sendiri. Oke, jadi selanjutnya kita nanti akan berbicara tentang interaksi antar makhluk hidup ya. Teman-teman akan banyak menemukan ya, nanti ada soal-soal yang teman-teman harus cari tahu dulu nih, kira-kira interaksi apa yang terjadi antar satu makhluk dengan makhluk ini. Kira-kira nanti ada opsinya, cari yang sama ya, seperti itu. Nah kemudian hubungan antara biotik abiotik itu pasti ya muncul. Jadi misalnya
saya tanya hubungan biotik dan biotik ya. Biotik dan biotik itu akan menjadi interaksi antar makhluk hidup ya. Ada banyak, ada simbiosis mutualisme, komensalisme ya, terus parasitisme, amensalisme ya. Itu jangan lupa ya, nanti teman-teman pelajari lagi. Kalau misalnya nih saya kasih contoh, ada contoh misalnya nih, kalau tumbuhan nih misalnya nih, ada rumput teki atau misalnya alang-alang ya, itu termasuk dalam simbiosis apa kira-kira ya? Itu ada di PPT ya. Itu termasuk dalam simbiosis atau interaksi amensalisme. Amensalisme itu berarti ada yang satu netral, yang satunya rugi. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, jadi di sini yang netral itu adalah rumput tekinya. Rumput teki netral karena dia memang secara alamiah menghasilkan sebuah zat ya. Zat yang dinamakan zat alelokimia. Peristiwanya namanya alelopati. Yang dimana nanti zat tersebut itu akan menyebar di dalam tanah. Nah, dan jika itu diterima oleh tanaman lain ya, yang terjadi adalah tanaman yang lain itu akan mengalami terhambatnya pertumbuhan ya. Jadi zat alelokimia itu bisa menghambat pertumbuhan ya, sehingga terjadilah sini si rumput teki itu netral, tetapi yang si satunya ya, si siapa nih, tanaman lain itu rugi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terus ya yang lainnya mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Kemudian ada tentang apa ya, mungkin komensalisme. Komensalisme itu berarti yang satu untung, yang satu netral. Kebalikannya amensalisme. Kalau amensalisme kan tadi yang untung rugi, kok untung rugi, maaf, netral rugi ya. Kalau ini netral untung, komensalisme. Contohnya ya hiu, remora, terus tanaman anggrek, bisa tanaman paku-pakuan yang menempel di pohon, itu termasuk komensalisme. Terus udang yang menempel di timun laut itu juga sama. Terus apa namanya, tritip atau barnacle yang menempel di ikan paus itu juga termasuk komensalisme ya. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang protokooperasi ya, protokooperasi itu hampir sama dengan mutualisme ya. Sama-sama dua-duanya untung, tetapi yang membedakan adalah mutualisme itu dia hubungannya saling terikat ya. Ada sebuah keharusan. Contohnya adalah misalnya bakteri Escherichia coli yang ada di usus manusia. Manusia sangat membutuhkan bakteri tersebut ya untuk pembusukan makanan yang terjadi di dalam usus besar. Tanpa adanya Escherichia coli, tubuh manusia untuk melakukan pembusukan itu butuh waktu yang lama. Jadi kita kalau misalnya nggak ada bakteri Escherichia coli, yang terjadi proses defekasi kita atau proses pengeluaran feses itu bisa berhari-hari, mungkin bisa 3 hari, 5 hari ya, karena pembusukannya sangat lama dan itu akan menjadi penumpukan. Dan di sini bakteri Escherichia coli juga membantu mendapatkan nutrisi makanan ya, dari sisa-sisa pencernaan kita. Jadi itu saling bergantung satu sama lain ya. Lebah sama bunga itu juga mutualisme karena mereka saling membutuhkan. Tanpa adanya lebah ya bunga akan sulit untuk melakukan penyerbukan. Lebah pun juga sangat membutuhkan nektar yang dimiliki oleh bunga tersebut ya. Tetapi kalau protokooperasi itu artinya dia tidak ada sebuah keharusan ya. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak ya, yang sering saya sebut itu kerbau dan burung jalak. Kenapa? Karena si kerbau ya, itu pasti membutuhkan burung jalak untuk memakan kutu-kutunya ya. Tetapi ketika kutu-kutu tersebut tidak ada, sudah habis ya, burung jalak pasti akan mencari makanan yang lain. Jadi tidak tergantung
kutu yang ada di tubuh kerbau. Seperti itu ya teman-teman ya, perbedaan antara mutualisme dan protokooperasi. Oke, mungkin itu untuk penjelasan yang tentang interaksi antar makhluk hidup ya. Teman-teman bisa terus gali nanti ya latihan-latihan soalnya. Terima kasih.